Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim wa 'idul karim ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam fa huwa yawma tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim fasabbihu rabbakum fihi wa 'azimu wa tubu ila Allah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya Allah Subhanahu wa taala terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran tahun ini. Mungkin karena sakit atau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu untuk menghadap kehadiratnya. Oleh karenanya kita harus mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin yang berbahagia, ketika kita bersyukur kepada Allah, insyaallah selalu nikmat Allah akan ditambahkan kepada kita. Tetapi ketika kita sebaliknya, maka jangan-jangan nikmat-nikmat yang Allah akan turunkan kepada kita akan hilang begitu saja. Oleh karenanya kita tidak mau menjadi orang yang kufur nikmat. Kita mampu merasakan pentingnya, manisnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat itu sudah tidak ada lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Apapun sakitnya, apakah sakit fisik ataukah sakit rohani dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Raya Idul Fitri dalam Islam selain dikenal dengan hari yang sangat agung, juga menjadi hari yang amat penting dan dinanti-nanti oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Sebab pada hari ini Allah memberikan anugerah yang sangat banyak kepada kita semua. Tidak hanya berupa pahala atas ibadah yang kita lakukan selama ini, namun Allah juga mengampuni semua dosa-dosa yang ada dalam diri kita. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, jika hari raya Idul Fitri telah tiba, para malaikat akan berbaris di pintu-pintu jalan sambil menyerukan, wahai golongan umat Islam, segeralah berangkat kepada Tuhan yang mulia. Dia akan menganugerahi kebaikan dan memberikan pahala yang sangat besar. Sungguh kamu telah diperintahkan untuk beribadah di malam hari, lalu kamu laksanakan. Kamu diperintahkan berpuasa di siang hari,
lalu kamu kerjakan. Kamu telah memenuhi seruan Tuhanmu, maka terimalah hadiahmu. Kemudian ketika mereka sudah selesai menunaikan salat hari raya Idul Fitri, malaikat berseru kembali, ketahuilah bahwa Tuhanmu telah mengampuni dosa-dosamu. Maka kembalilah perjalanan hidup kalian selanjutnya sebagai orang-orang yang memperoleh petunjuk. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan materi khutbah tentang mengetuk pintu surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan di dunia ini sejatinya adalah sebuah ujian, lagwun wala'ibun, permainan dan senda gurau belaka. Sebuah ujian dan tidak ada satupun orang hidup kecuali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan utusan Allah pun tak luput dari ujian. Sejak kita lahir di dunia ini dihadapkan dengan berbagai macam ujian. Ketika akan masuk sekolah ada ujian, dan setiap kenaikan kelas ada ujian, dan bahkan mau lulus pun ada ujian. Ketika akan melamar kerja kita diuji, diwawancara, praktik dan lain sebagainya. Dan saat promosi jabatan pun pasti ada seleksi ujian. Selanjutnya hidup adalah memang ujian, di mana tempat kelulusannya adalah kehidupan akhirat kelak, yaitu surga atau neraka, bahagia atau sengsara selamanya. Allah berfirman di awal surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha berkah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidupnya manusia dan menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amal dan perbuatannya? Allah maha perkasa dan maha pengampun. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan ujian yang diselenggarakan oleh manusia tentu sangat berbeda dengan ujian yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujian di sekolah maupun di dunia kerja sangat bersifat rahasia. Jangankan jawabannya, soal-soalnya pun bersifat rahasia. Maka ketika saat akan ujian, soal dan jawabannya disimpan rapi-rapi dan disegel. Baru saat akan mulai ujian, soal itu baru dibuka dan disaksikan oleh tim penguji, pengawas dan peserta ujian. Sangat berbeda dengan ujian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan soal-soalnya, kunci jawabannya pun sudah dibocorkan terlebih dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para malaikat Allah dan oleh Allah sendiri. Kunci jawabannya sudah jauh sebelumnya diberitakan, dan itu bukan menjadi rahasia umum. Maka sungguh tidaklah pantas jika kita tidak lulus masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci masuk ke dalam surga itu hanyalah kalimat la ilaha illallah. Itu adalah kalimat tauhid, yaitu kalimat pembeda antara muslim dan non-muslim, kalimat penentu kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalik wajh Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan seseorang yang masuk ke dalam neraka jahanam mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalimat tauhid di atas tentu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi perlu diyakini dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita sembah. Dan keyakinan tersebut dibuktikan dengan pengabdian dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah kepadanya. Wa'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a.
Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Di setiap Ramadan, hadirin yang berbahagia, kita selalu mendengar dan bahkan hafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya ketika masuk bulan suci Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Apa kata Imam Bukhari? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa khuliqat syayatin. Bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Memang begitulah keutamaan bulan suci Ramadan. Tetapi hadirin yang berbahagia, kita tidak bisa mengambil makna dari teks belakang yang kita pahami, tapi harus kita ketahui dengan makna majazinya. Apa maksudnya? Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, hilaf, maksiat dan lain sebagainya. Buktinya saat puasa masih banyak saudara-saudara kita yang tidak melaksanakan sholat, batal puasanya lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya pergi mencari makan. Kadang-kadang merokok di tengah jalan, makan di tengah jalan sambil berkendara dan lain sebagainya. Tidak memperdulikan saudara kita yang lain yang sedang melaksanakan puasa, padahal yang bersangkutan sama dengan kita, sama-sama muslim dan sama-sama mengaku umat Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menuruti bisikan-bisikan setan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya, sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih besar. Sedangkan pintu neraka ditutup, berarti di bulan puasa kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Sekarang puasa sudah meninggalkan kita, Ramadan sudah berlalu. Apakah pahala dan lain sebagainya yang berlipat ganda itu masih ada buat kita? Kita tunggu pasca Ramadan. Apakah kita masih senantiasa untuk qiyamul lail? Apakah masih kita melaksanakan puasa? Apakah itu Syawal dan puasa sunnah yang lainnya? Itu yang menentukan adalah diri kita setelah pasca Ramadan. Allahu akbar walillahil hamd. Kalimat tauhid yang sudah kita punyai dan kita simpan dalam hati, bisa jadi tidak dapat bisa digunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu dikarenakan pintu surga terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Ada satu hadis Rasulullah SAW menyangkut amalan-amalan yang digunakan untuk membuka ataupun mengetuk pintu-pintu surga. Apa kata beliau baginda Rasul? Afsus salam. Yang pertama, tebarkan salam. Wa at'imul ta'am, wasilul arham, wasallun nas, niyamut tadkhulul jannah bisalam. Nasihat ini disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW ketika memasuki kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada 4 yang dapat mengetuk pintu langit, pintu surga, membuka abwabul jannah, pintu-pintu surga. Apa kata Rasulullah? Tebarlah salam dengan siapapun dan kepada siapapun. Lebih-lebih ini momen yang sangat pas bagi kita untuk menebarkan salam di saat bulan hari raya, saat-saat Idul Fitri dan saat-saat dalam kesucian dan fitrah kita. Mari kita sama-sama tebarkan salam kita. Apakah itu di luar Ramadan, di luar hari raya, kapanpun saja ketika kita bertemu dengan saudara kita yang lain, tebarkan salam tersebut. Lebih-lebih adalah salam perdamaian dan kesatuan untuk umat Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang kedua adalah memberi makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan lapar dan dahaga.
Sementara banyak orang-orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaannya. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, tetapi kosongnya akal dari ilmu. Maka banyak masjid-masjid menyediakan hidangan-hidangan rohani, santapan-santapan rohani. Apakah itu kuliah subuh, kuliah zuhur, kuliah asar, kultum tarawih dan lain sebagainya. Di masjid-masjid, di kota-kota khususnya sudah banyak menyediakan itu. Apakah kita mau mengambilnya ataukah tidak, tergantung daripada kita. Pasca Ramadan masihkah ada itu, tergantung daripada para pengurusnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi juga berbagai donasi pendidikan sebagai nutrisi jiwa bagi yang membutuhkan. Yang ketiga kata Rasulullah, apa kuncinya untuk membuka pintu surga? Yang ketiga, menjalin silaturahmi atau kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahmi, karena silaturahmi mendatangkan manfaat yang luar biasa, dapat memperpanjang umur, keberkahan umur dan melapangkan rezeki kita, akan dijauhkan dari neraka jahanam, menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan semua sesama, dan dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi pemutus silaturahim, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan berpihak kepada kita. Bahkan kelak Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat siapapun orangnya yang memutuskan tali silaturahmi, baik kepada saudara, tetangga, kawan, orang tua, menantu, anak dan lain sebagainya. Hati-hati terhadap memutuskan tali silaturahmi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momentum Idul Fitri ini sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahim kepada orang tua, keluarga, sanak saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semuanya. Tapi tentu harus tetap menjaga etika dan nilai-nilai akhlakul karimah. Hadirin yang berbahagia, kunci yang keempat untuk membuka pintu surga atau mengetuk pintu langit adalah sholat malam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual sholat tarawih, sholat witir dan bangun malam kita untuk sahur yang kita lakukan kemarin sebulan penuh mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan dalam sujud dan tahajud kita setiap malam pasca Ramadan, sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat berhasil dan terwujud bagi kita semuanya menjadi orang-orang yang pilihan, menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sebagai pengingat kita antara kita wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengistimewakan kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'idat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wasiddil hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allah